Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Aulia Putri dengan NIM 211100087. Saya akan mempresentasikan tentang faktur pajak. Faktur pajak merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu transaksi bisnis, yang mana dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat menyerahkan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP kepada pihak pembeli. Ada beberapa jenis faktur pajak seperti faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Pembuatan atau penerbitan faktur pajak ini dapat dilakukan secara digital, bahkan dapat diotomatisasi untuk mempermudah alur transaksi PKP. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah memberi barang atau jasa kena pajak tersebut. Jenis-jenis faktur pajak, yaitu 1. Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. 2. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Ketiga, faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. 5. Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. 6. Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. 7. Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Berikut fungsi faktur pajak. Faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Berikut petunjuk pengisian faktur pajak ada pada gambar, yaitu tahap 1. Masukkan kode dan nomor seri faktur pajak yang telah didapat dari DJP. Lalu masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak pada kolom pengusaha kena pajak. Lalu masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang membeli atau menerima barang atau jasa kena pajak pada kolom pemberi barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Lalu tahap 2, masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan, 1, 2, 3. Masukkan nama barang atau jasa kena pajak yang diserahkan. Lalu masukkan nominal harga pada kolom harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin. Jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka Anda harus memiliki faktur pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni faktur pajak falas. Tahap 3, total keseluruhan harga ditulis pada kolom harga jual. Lalu total nilai potongan harga barang atau jasa kena pajak ditulis pada kolom dikurangi potongan harga. Lalu jika Anda sudah menerima uang muka seusai penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom nilai uang muka yang telah diterima. Lalu jumlah harga jual dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima, kemudian itu ditulis pada kolom dasar pengenaan pajak. Jumlah PPN yang terutang sebesar 11%, dan dasar pengenaan pajak ditulis pada kolom PPN sama dengan 11% kali dasar pengenaan pajak. Lalu pada kolom pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hanya diisi apabila terjadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Dapat diisi dengan cara besar tarif pajak penjualan atas barang mewah dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
Lalu masukkan tempat dan tanggal pada saat membuat faktur pajak tersebut. Dan yang terakhir, masukkan nama dan tanda tangan dari nama pejabat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Harus sesuai dengan nama pejabat pada saat perusahaan resmi menjadi pengusaha kena pajak. Yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-faktur dan tertulis hard copy. PMK nomor 151/PMK.011/2013. Berikut beberapa peraturan terkait e-faktur beserta penjelasannya. 1. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 11/PJ/2022 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Kedua, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 03 yang terdiri dari bentuk elektronik atau satu faktur pajak dan tertulis hard copy. Pajak PKP PMK nomor 151/PMK.011 ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak. Berikut beberapa peraturan terkait e-faktur beserta penjelasannya. 1. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 11/PJ/2022 tentang pajak merupakan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Yang kedua, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 03 yang terdiri dari bentuk elektronik atau faktur dan tertulis hard copy. Maka hal ini akan merugikan PMK nomor 151/PMK.011. Setiap PKP harus membuat e-faktur sesuai dengan beberapa peraturan terkait e-faktur beserta penjelasannya. 1. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 11/PJ/2022 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR Strip 03 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.